Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita diberkahi oleh Allah dengan rezeki yang luas, kesehatan yang prima, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan pada malam hari ini, Mr. Zack akan berkisah mengenai salah satu kisah kelam mengenai judi SDSB. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah mendengarkan, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan, tapi belum subscribe, mohon di-subscribe dulu supaya Mr. Zack lebih bersemangat lagi dalam membuat konten horor terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman. Dan mungkin ada teman-teman yang memiliki kisah horor dan ingin berbagi, dipersilakan. Alamat ada di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita. Cerita ini terjadi sekitar tahun 80-an sampai 90 awal ya, dekade 80 sampai 90, di mana pada waktu itu ada yang namanya judi SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah. Jadi orang itu membeli nomor, kemudian akan ada nomor atau kombinasi angka dan nomor, dan nanti pada periode tertentu akan diacak ya, atau akan diundi. Bagi nomornya yang mendekati atau yang sama persis akan mendapat hadiah uang gitu ya. Jadi judi. Kisah ini didapat dari seorang kerabat mengenai salah satu kawannya ya. Kita samarkan saja pelaku judi SDSB ini dengan nama Pak Dudu ya. Nama samaran. Oke, dekade tahun 80-an sampai tahun 90, Pak Dodo ini sebelumnya adalah seorang yang bertanggung jawab kepada keluarga. Beliau ini bekerja sebagai karyawan swasta, kemudian menafkahi keluarganya ya, sampai kemudian dalam bahasa Jawanya itu tombok nomor gitu ya, membeli nomor SDSB, dan seringnya zong, seringnya blong. Blong karena tidak fokus bekerja, hanya lebih fokus kepada judi SDSB, bahkan dalam membeli uang SDSB ini kadang mengorbankan uang yang bukan menjadi haknya. Maka Pak Dodo ini akhirnya di PHK dari tempatnya dia bekerja karena pengangguran dan harus hidup jalan terus kan, punya anak, punya istri. Nah, Pak Dodo ini meminta kepada kerabat Mr. Zack ya, yang pada waktu itu eh, berprofesi sebagai, boleh dibilang sebagai seorang supir gitu, untuk diantarkan mencari nomor gitu. Sebenarnya ya nggak mau gitu, cuman karena sudah kenal lama dan demi pertemanan ya, akhirnya ya diantarkan gitu ya, diantarkan. Oke, pada suatu ketika Pak Dodo ini meminta kerabat ini untuk mengantarkan Pak Dodo ke seseorang yang dianggap sebagai ahli spiritual yang bisa, dalam bahasa Jawanya lumantar ya, yang bisa mengantarkan atau eh, menunjukkan nomor-nomor togel SDSB ya, atau judi togel SDSB. Oke, ditunjukkan bahwa harus ritual dengan begini, 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 begini. Oke, entah dapat uang dari mana ini ya, Pak Dodo ini ya. Dia sewa mobil, kemudian beli syarat-syarat untuk ritual itu ya. Seingat narasumber, mulai dari
mulai dari syaratnya itu mulai dari ada kembang atau bunga-bungaan, kemudian ada dupa, termasuk ada minyak-minyak yang narasumber sendiri nggak ngerti gitu ya. Dia tugasnya hanya sebagai supir di charter, antar gitu ya. Oke, datanglah di charter menuju ke sebuah eh, kali atau sungai yang bertemu dua arus ya. Jadi ada dua sungai yang bertemu arusnya. Dalam bahasa Jawa itu kali tempuran. Jadi bertemunya dua arus sungai ya, di dekat muara eh, laut di utara Pulau Jawa. Oke, karena narasumber ini ya, kerabat sebagai narasumber ini tidak melakukan judi togel ya setelah mengantar ya, dia hanya duduk-duduk aja di kendaraan, paling baca-baca bawa majalah, baca-baca dengan lampu mobil, paling jujur-jujuran gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Dodo di ritual ini nggak ngerti gitu kan. Ritual, kemudian besok paginya pulang. Di dalam perjalanan karena semalaman ini tidak tidur ya. Jadi di dalam perjalanan ini Pak Dodo ini tidur. Kembali lagi ke rumah si juru kunci atau ahli spiritual. Diberitahu. Jadi ya, mungkin seperti ini, Mbah, ketika saya ritual misalkan melihat apa namanya? Melihat sesuatu ya. Jadi kemudian simbahnya buka buka buku, katakanlah buku primbon gitu, nomor kombinasi sekian sekian sekian. Ya itulah, entah dapat uang dari mana, Pak Dodo ini beli lagi ya tombok nomor, beli modal untuk nomor. Ternyata blong lagi, blong lagi. Oke, berapa saat atau berapa hari kemudian Pak Dodo ini minta minta diantar lagi oleh sang narasumber. Entah dapat uang dari mana ya, entah minjam, entah jual sesuatu, pokoknya minta diantar oleh narasumber. Karena mungkin sudah pertemanan dekat, jadi boleh dibilang biaya sewa kendaraannya lebih murah. Oke, ke ke ahli spiritual yang lain, bukan ke simbah yang lain. Oke, singkat cerita kemudian dibawa ke ditunjukkan ke suatu gua, ya, mohon maaf yang tidak perlu disebutkan di mana letak pastinya, di sebuah gua yang berada di pesisir pantai di dekat selatan Pulau Jawa. Ya. Datang ke sana dengan membawa ubo rampe atau syarat-syarat untuk semadi. Oke, ritual gitu kan, ritual ya. Narasumber sebagai orang yang disewa kendaraannya hanya mengantar, kemudian ya sudah di situ paling ditinggal cari warung atau cari tempat untuk apa ya, nunggu nanti janjian jam berapa dijemput. Oke, setelah semalaman ubur rame digelar ritual, Pak Dodo ini diantar lagi pulang ke ahli spiritual. Disebutkan lagi ya, apa yang dia lihat seperti ini, apa yang dia dengar seperti ini ya. Suatu saat yang narasumber dengar itu ketika Pak Dodo ini sedang bicara dengan juru kunci atau ahli spiritual, ada kata-kata dalam bahasa Jawa gitu ya. Ya. Lungo, lungo, lungo. Artinya pergi ya, pergi, pergi, lungo. Lungo itu ya berarti bisa wolu, bisa songo, atau bisa telu, bisa songo. 39 atau 89 gitu ya. Wolu, 8, songo, 9. Lungo. Artinya itulah kombinasi 89 atau 39. Udah diotak-atik, otak-atik, otak-atik. Kemudian sebelum pergi itu si ahli spiritual itu memati-mati seperti ini kepada eh, Pak Dodo. Simbah atau penguasa atau yang bawa rekso di gua itu memberi cukup sekali saja. Tidak ada pasok tukon atau boleh dibilang mohon maaf tidak ada tumbal gitu ya. Cukup sekali saja. Nanti untuk membayar hutang-hutang
termasuk mengganti uang-uang yang sudah digelapkan oleh Pak Dodo ini. Cukup sekali saja, nanti kalaupun ada sisa nanti dibuat untuk usaha ya, untuk usaha apapun itu, mau usaha dagang, usaha apapun itu. Itu pesan dari Eyang si ahli spiritual. Oke, belilah pada waktu itu ya, diantar dengan narasumber ke salah satu agen togel SDSB ya, judi SDSB. Kalau tidak salah pada waktu itu membeli dengan uang 10.000 ya. Tahun 80-an sampai 90-an 10.000 itu kan sangat besar sekali. Kombinasi antara 89 39 di otak-atik ya, 4 angka ini. Nah, begitu bukaan di periode itu ternyata Pak Dodo ini mendapat salah satu hadiah atau salah satu uang yang menang gitu ya, dan hadiahnya pada waktu itu kalau tidak salah sekitar 2.500.000 memang uang yang sangat besar sekali di era tahun 80-an. Nah, kemudian dibayarlah hutang-hutang itu dibayar karena memang narasumber ini melihat sendiri kan mengantar Pak Dodo ini membayar hutang-hutang termasuk mendatangi mantan perusahaan atau tempat dulu dia bekerja untuk membayar uang yang dia gelapkan. Jadi karena memang sebenarnya posisinya kenapa sampai Pak Dodo ini nekat mencari orang-orang pintar atau ahli spiritual, karena memang diberi tenggat waktu dalam waktu sekian periode, kalau tidak mampu mengganti uang perusahaan akan dilaporkan ke kepolisian. Singkat cerita, dari hadiah 2.500.000 tersisa sekitar 200.000 ya. Cukup untuk modal ya zaman tahun 80-an. Maka kemudian Pak Dodo ini membuat sebuah kios, kalau tidak salah kios makanan ya, makanan. Tidak perlu kita sebut di mana lokasi maupun jenis makanan. Oke. Karena kan sudah diberi pesan sama ahli spiritual bahwa cukup sekali aja, jangan sampai nanti tergoda lagi untuk main judi atau beli togel atau apapun itu. Tapi yang namanya manusia itu kan kadang tidak puas dengan kondisinya saat ini ya. Jadi boleh dibilang hutang-hutang sudah lunas, kemudian dengan sisa uang ini membuat sebuah kios atau warung makan gitu. Tapi dalam diri Pak Dodo ini masih ada seperti masih ada seperti rasa ya, mungkin rasa mabuk judi mungkin ya, seperti itu. Maka dia dengan diam-diam membeli nomor togel. Belinya diam-diam, tidak ada orang yang tahu pada waktu itu. Pada waktu itu tidak ada orang yang tahu. Sampai kemudian pada suatu ketika dibuka nomor itu kan disiarkan di radio ya, yang disiarkan di radio, yang misalkan pada periode itu yang menang nomor sekian sekian, maka tiket atau resinya dapat ditukarkan di agen. Pada waktu beli nggak ada orang yang tahu gitu ya, jadi cuman tahunya ketika Pak Dodo ini keesokan harinya menukarkan tiket SDSB yang menang ke agen. Kebetulan ketemu dengan narasumber yang memang sedang narik angkutan umum gitu ya, narik angkutan trayek itu kayak Pak Dodo kok ke arah agen gitu kan, disapa kan, Pak Dodo mau kemana gitu, badai tindak pundi mau kemana, nuker SDSB gitu ya, kan pun diweling sama, kan sudah dipesan sama juru kunci cukup sekali aja, nggak apa-apa mas, pisan-pisan gitu ya, ini yang terakhir lah. Dan memang menang lagi sekitar 1.200.000. Nah, begitu ditukar, kemudian pulang aktivitas masing-masing, nggak
nggak ada apa-apa yang terjadi gitu ya, sampai besoknya ini Pak Dodo ini eh, sakit dan apa namanya menjerit-jerit gitu ya, teriak-teriak, aduh ampun sakit, ampun ampun sudah mbah sakit, takut, sambil apa menggigil ya, menggigil badannya itu apa namanya berkeringat, menggigil sampai apa ya, seperti orang ngigau gitu ya, ampun, kepalanya ditutupi dengan bantal, apa seperti orang gelisah gitu ya, ampun, seperti orang ketakutan. Nah, salah satu anaknya ini nyari narasumber ya, cari cari narasumber yang masih kerabat dengan Mr. Zack ini untuk diantar ke orang pintar gitu ya, karena menurut anaknya si si bapak ini, si Pak Dodo, dari sore ini gelisah, ketakutan, kemudian apa namanya di semakin malam semakin ketakutan dia, apa seperti orang gelisah, teriak-teriak, ampun mbah, cukup mbah sakit mbah, ampun sakit, kemudian apa namanya meracau sendiri ya, ketakutan gitu. Katanya melihat seperti makhluk tinggi besar melebihi tingginya langit-langit rumah, dengan apa namanya jari-jari yang kata dia segede, jarinya segede buah pisang itu, yang mau apa namanya memegang atau meraih si bapak gitu ya. Ampun mbah, ampun, apa cerita gitu ya, ada makhluk gede. Tapi anaknya nggak ada yang lihat sih. Kemudian salah satu anaknya keluar rumah mencari narasumber ya. Oke, singkat singkat cerita, malam itu juga dikebutkan atau dikejarkan ke rumah si Mbah yang waktu itu memberikan petunjuk untuk berritual di salah satu gua di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Langsung temui ya. Alhamdulillah simbahnya nggak kemana-mana, simbahnya ada di rumah. Langsung dikembalikan lagi ke kota asal ya. Jadi ada sekitar jeda untuk pulang pergi sekitar, ya mungkin sekitar 6 jam. Dari malam sampai besoknya ini belum belum selesai juga gitu ya. Sampai tetangga ini datang, tangannya Pak Dodo ini dipegangin ya, kaki tangan dipegangin, karena memang dia apa meracau gitu ya, meracau, apa semua barang-barang dibantingin, kemudian apa namanya bersembunyi, badannya semakin apa dipegang tuh panas sekali. Dibilang sakit tapi tenaganya kuat, karena dipegang dua tiga orang laki-laki pun nggak bisa. Oke, datanglah si Simbah itu, dan kemudian apa namanya eh, di, dilakukan suatu ritual gitu ya. Simbahnya minta daun sirih dan air putih ya. Itu disaksikan oleh keluarga dan tetangga. Daun sirih dan air putih entah dibacakan sesuatu, kemudian sirih dicelupkan ke gelas, diciprat-cipratkan ke Pak Dodo. Tiba-tiba Pak Dodo itu tiba-tiba jatuh, apa ya, bahasa Jawanya geblak gitu ya, jatuh ke belakang gitu, di- ditahan oleh para warga, kemudian seperti pingsan, pingsan lebih pingsan lama sekali ya. Kalau di dunia nyata tuh sekitar sampai besoknya masih masih belum bangun. Tapi ketika Pak Dodo ini pingsan, si Eyang ini ya, si Eyang atau si Simbah Juru Kunci ini melakukan ritual ya. Beliau minta izin untuk eh, pinjam kamar gitu. Waktu itu dikasih kamar di kamar belakang dekat dapur. Kemudian ritual di situ dengan sirih dan air tadi. Kemudian minta lagi secepatnya dicarikan yang ada gitu ya, sedapatnya ya. Ada garam, kemudian ada bunga segala macam. Oke, ritual lah si Simbah ini. Oke, ritual itu kan sekitar pagi ya. Ritual-ritual sampai dengan menjelang eh, siang itu mbahnya baru keluar, mbah baru keluar siang. Kemudian mbahnya bercerita bahwa Pak Dodo ini melanggar kesepakatan, karena si Mbah Rekso atau si makhluk halus penguasa gua yang di pesisir pantai selatan itu memberi cukup sekali saja untuk bayar hutang. Setelah itu hidup dengan normal, bekerja ya, dengan dagang atau apapun itu. Tapi Pak Dodo ini masih nakal untuk membeli togel SDSP dan menang.
Makanya si makhluk penjaga gua ini marah, ingin mengambil atau ingin menculik Pak Dodo untuk dibawa ke alamnya yang ada di gua itu. Makanya simbahnya ini bersyukur karena segera dia disusul dan kemudian dinego gitu ya, dinego untuk untuk segera membuat ritual. Jadi harus segera ditukar dengan menyembelih, istilahnya di Pulau Jawa itu wedhus kendit ya. Jadi kambing tapi yang ada ciri-ciri tertentu. Kalau kalau tidak salah, Mr. Zack itu taunya wedhus kendit itu kambing kambing yang perutnya ada tanda melingkar seperti pakai sabuk gitu ya. Dan itu harganya ya lumayan gitu ya. Dicari sana cari sini harus segera dapat gitu ya. Ya. Wawalan bisawab dapat kambing wedhus kendit yang harganya memang mahal ya, pada waktu itu cukup mahal, termasuk dengan ubur rampe atau syarat-syarat ritual plus kambing atau wedhus kenditnya ini harganya 1.200.000. Artinya impas ya, impas uang yang didapat dari SD Seri, impas untuk beli kambing kendit dan untuk membeli alat-alat atau membeli syarat-syarat ritual. Kemudian setelah didapat, ya, kemudian kambing ini dipotong ya. Jadi karena narasumber ini punya kesibukan, jadi tidak mengikuti secara full gitu, secara penuh. Jadi ya dengar-dengar dari warga yang mengikuti prosesi itu, kambingnya dipotong, kemudian dipotongnya bukan di situ, dipotongnya di daerah gua yang ada di pesisir selatan. Kemudian ubur rampenya diritualkan di situ. Pak Dodo kembali sehat kembali sehat dan bisa sadar gitu ya, bisa sadar. Setelah bisa istilahnya sadar penuh ya, kesadarannya kembali, Pak Dodo ini cerita gitu ya, bahwa dia ini didatangi oleh makhluk tinggi besar ya, seperti berbulu tapi mukanya seperti seperti muka Hanuman ya, atau lutung atau monyet gitu. Kemudian dia marah, katanya gue wes melanggar perjanjian, sudah melanggar perjanjian, atau dikasih satu kok masih serakah gitu. Maka mau dihukum, mau dipenjara di alamnya sana. Tapi kemudian tiba-tiba datang si mbah ahli spiritual ya, yang kemudian datang menegosiasi, kemudian ditukar dengan nyawa wedhus kendit atau kambing kendit, kambing yang memiliki ciri khusus di perutnya ya. Wa alam bisawab ya. Jadi intinya dalam agama yang saya yakini ya, agama Islam, bahwa alam ahad ilaikum ya bani adama ala ta'budu syaiton innakum aduwwum mubin ya. Dalam Quran disebutkan bahwa janganlah menyembah setan, janganlah meminta bantuan kepada setan, karena setan itu adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata gitu ya, musuh yang nyata. Saat ini diberi promo, beri gratis, setelah itu langsung diambil gitu ya, penuh dengan tipu daya. Jadi sekali lagi apapun kepercayaan kita, mari kita lebih mendekatkan diri kepada ilahi. Jadi setelah itu ya, menurut narasumber, Pak Dodo ini kapok gitu, dan kemudian dia mencoba untuk kembali menata hidupnya. Oke, demikian kisah untuk malam hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Sebelum Mr. Zack undur diri, sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah mendengarkan, sudah like, share, komen, dan subscribe. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.